Oke, Shalom. Sekali lagi Shalom. Hari ini hari yang spesial. Jadi ketika kita mulai dengan acara cluster meeting, kita set up standar yang tinggi. Maka setiap staf, gembala komisi yang ikut, mereka akan didorong untuk settingannya naik, standarnya naik. Apa akibatnya? Akibatnya ketika kita mulai di setiap PPA kita, standarnya akan naik. Itu sistem pembelajaran yang tersembunyi. Nah, kita mulai dari hal seperti itu, hal yang simpel. Ya. Natal selalu berikan kesan yang luar biasa bagi kita. Natal itu sangat indah dirayakan oleh anak-anak, dan Natal itu menurut saya, setuju tidak setuju, kita akan digerakkan untuk mengingat masa kecil. Karena Natal paling seru dirayakan oleh ketika kita masih kecil. Gitu ya. Kenapa? Banyak alasan. Salah satunya, kalau anak kecil rayakan Natal dapat hadiah, kalau orang besar rayakan Natal uangnya keluar. Harus beli hadiah bagi orang lain. Syukur-syukur ada tukar kado, ada imbalannya gitu ya. Nah, sekali lagi selamat Natal tahun baru untuk kita semua. Tentang keintiman gitu ya. Membangun keintiman itu ada dua hal yang bisa membuat kita intim. Yang pertama, intimasi. Yang kedua, intimidasi. Tinggal kita mau memilih yang mana, intimasi atau intimidasi. Intimidasi itu hanya kelihatan intim karena secara fenomenal, tapi kalau intimasi itu membuat kita hidup gitu dan bergairah. Nah, ketika saya merenungkan tentang intimasi, saya ingat satu ayat di dalam Matius 7 ayat 23. Nah, ini bukan khotbah kedua dari Mom Pendeta, tapi berbagi. Saya ingat Yesus berkata begini di dalam Matius 7, itu bagian penutup dari khotbah Yesus di bukit. Dia penutupan dia itu tentang dua tipe orang, gitu ya. Bangun rumah di atas batu, karang, dan pasir. Tapi sebelum dia menutup itu, dia bilang, pada hari-hari terakhir akan ada orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ya. Lalu dia bilang, orang itu kan bilang, usir setan demi nama Tuhan, buat mujizat demi nama Tuhan. Tapi kemudian Yesus bilang, aku tidak mengenal engkau pembuat kejahatan. Nah, saya tertarik. Kenapa Yesus bilang tidak mengenal? Padahal mereka buat mujizat gitu ya, mereka berbuat demi nama Tuhan. Lalu saya coba cari kata mengenal itu apa. Saya ketemu dalam bahasa Yunani, mengenal itu ginosko. Lalu apa uniknya ginosko? Mungkin di antara kita ada yang pernah dengar bahwa pendeta mungkin pernah khotbah bagian ini. Ginosko itu punya satu keunikan. Lalu saya cari tahu, apa sinonim dari ginosko? Ada satu kata lain dari ginosko, itu adalah oida. Jadi bahasa Yunani menyebut mengenal, itu ada dua kata, oida dan ginosko. Gini, saya lihat, oh ini kipas angin, nah, itu oida. Tapi ginosko itu pengenalan yang lahir dari sebuah keintiman. Kata yang setara dengan ginosko, bahasa Yunani, dalam bahasa Ibraninya yada. Kata yada itu, Kejadian 4 ayat 1, ketika ditulis, Adam bersetubuh dengan Hawa. Bersetubuh itu dari kata yada. Mengenal, sebuah pengenalan yang lahir dari keintiman. Dari situ saya masih makin mengerti kenapa Alkitab selalu dia menceritakan relasi Allah dengan manusia itu seperti relasi suami istri, sebuah pengenalan yang kental, ginosko. Jadi Yesus ketika dia kritik orang-orang yang buat mujizat demi nama Tuhan, berbuat demi nama Tuhan, usir setan demi nama Tuhan, Yesus bilang kamu tidak punya keintiman dengan saya. Hati-hati, jangan sampai kita baik gereja maupun PPA, kita mereproduksi kesenjangan sosial. Apa kita merangkul karena intimasi atau kita merangkul karena intimidasi? Karena sebuah tekanan hierarki, maka orang menunduk pada kita. Banyak orang yang berhasil mendapatkan perhatian dari orang, tetapi hanya sedikit orang yang mendapatkan perhatian dan respect pada waktu yang bersamaan. Yesus datang dan dia mendapatkan perhatian dan juga respect itu. Tapi ketika semua tahu, orang membenci Yesus bukan karena dia baik, bukan karena dia buat mujizat, bukan karena dia bangkitkan orang mati, tapi orang membenci Yesus karena dia mengatakan kebenaran. Karena itu orang membenci dia. Karena dia sendiri bilang, kamu ini senang tinggal di kegelapan karena kamu takut datang kepada terang. Karena kalau kamu datang ke terang, kejahatanmu akan terungkap. Kamu takut datang kepada saya, karena kalau kamu datang ke saya, segala kejahatanmu terbongkar. Nah, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ya. Sebab ini, ada satu quote berkata begini, the heart of the problem is the problem of the heart.
Jantung, hati, pusat dari masalah adalah hati itu sendiri. Kalau hati orang tidak beres, dia mau pergi kemanapun, keadaan yang baik jadi rusak. The heart of the problem is the problem of the heart. Dia berpikir bahwa keadaan itu bisa memperbaiki hatinya, tapi hatinya yang bikin rusak keadaan yang baik. Gitu ya. Lukas 10 ayat 7 berkata begini, seorang pekerja patut dapat upah. Itu janji Tuhan Yesus. Tapi ingat, jangan kita driven by upah. Bekerja karena mau diupah. Artinya upah itu bukan penyebab, tapi upah itu akibat. Mari kita belajar, bergumul, belajar terus, mohon pertolongan Tuhan untuk kita bisa mendidik anak-anak ini sesuai dengan tantangan dan zamannya. Kita belajar, kebenaran itu tidak berubah, tetapi kemasan itu berubah dari waktu ke waktu. Ingat, kebenaran itu tidak berubah. Alkitab ribuan tahun begitu saja. Tapi kemasannya berubah. Dari dulu secara lisan, betul ya? Kemasan Alkitab kita kan berubah. Dulu sampaikan secara lisan, kemudian ditulis di scroll, betul kan? Lalu jadi buku, sekarang jadi HP. Kemasannya berubah, tapi isinya, kontennya, kebenarannya tetap itu saja, tidak berubah. Nah, karena itu kita mendidik anak-anak kita menyampaikan kebenaran tetap itu, tetapi kemasannya harus berubah. Tinggal di kampung, tapi jangan kampungan. Nah, jadi mari kita tetap bersemangat. Tantangan bukan hambatan, tapi tantangan adalah peluang. Tanpa tantangan orang tidak bisa maju. Tantangan itu selalu membuat orang maju. Saya selalu teringat kepada Bapak Mama kasih tahu fair atau pegas, gitu ya. Kalau pegas itu kita tekan hanya mungkin 1 cm, mungkin dia tidak akan kemana-mana, betul ya? Dia angkat di situ. Tapi coba kita tekan dia dengan beban yang sangat berat, sangat berat, lalu kita lepas tiba-tiba. Jadi tekanan itu adalah peluang kita untuk meloncat seperti tadi video yang tampilkan oleh pendeta. Kita meloncat tinggi sekali. Biarkan tantangan itu Tuhan izinkan untuk buat kita makin maju dalam Tuhan. Nah, momen dan momentum. Jadikan setiap momen itu memiliki momentumnya tersendiri. Tanpa momentum, momen tidak ada artinya. Momen launching PPA, momen hadirnya PPA di satu gereja itu menjadi momentum untuk terjadi sebuah perubahan, sebuah pemulihan. Jangan anggap itu biasa-biasa. Momen menjadi momentum memperkuat ginosko kita dengan Tuhan. Apa yang sedang Tuhan kerjakan bagi kita? Ada apa Tuhan? Ada apa dengan semua itu? Itu yang namanya kasih karunia. Kamu yang tidak layak, dilayakkan Tuhan untuk berbagi dengan orang lain. Karena Tuhan berkati kita semua. Dan di momen Natal kita teringat cerita Yusuf ya. Ada yang tahu Yusuf dan Maria ya? Satu saat Yusuf kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan berkati kita semua.